Musim baru telah dimulai, persiapan. Semua tim melakukan persiapan, tapi siapa yang menebak hasil akhir dari liga kalau semuanya melakukan persiapan? Kami yang menebak. Apa namanya? Prediksi 4 besar La Liga 2024-2025. Hanya di obrolan bola anak rental. Prediksi La Liga 2024-2025. Gimana nih? Menarik ya. Kita main prediksi-prediksi biasa kan, kita jagonya kalau prediksi. Prediksi final Euro. Terbukti. Terus prediksi apa lagi gitu ya? Indonesia. Pleset dulu. Terbukti. Kita nanti bikin lah liga-liga top, nanti kita bikin prediksinya. Cuman sekarang kita mulai dari La Liga dulu karena kan ya seminggu 2 minggu lagi lah. Kalau Liga Inggris kan mulai tanggal 17 tuh. Barengan sama Indonesia Merdeka. Sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Oke. Perkenalkan, nama gue adalah Rizky, gue playmaker yang memainkan jalannya acara saingan kalian ini. Sebelah kanan gue siapa nih? Nama gue Alwi. Cumwi dong. Cumwi. Iya. Alias Cumwi. Di seberang kanan siapa nih, Mas? Seperti biasa, Maca. Maca guys. Yang terakhir nih, Indo Akatsuki Net nih. Nando Gallagher is back. Hey. Nando Gallagher is back. Menarik. Gue pengen bahas soal ya liga yang berapa musim terakhir, spesifiknya musim lalu ya, udah dibilang jadi liga petani, bos. Gara-gara Real Madrid terlalu OP, apalagi kalau bukan La Liga. Karena kan ngelihat dari komposisi tim-timnya sebenarnya ya walaupun ujung-ujungnya ya dia lagi, tapi kan ada kemungkinan lah tim lain punya potensi juga. Makanya gue pengen bahas mulai dari 4 besarnya aja dulu kita bahas. Kita prediksi nih 4 besar. Siapa yang bakal lolos ke 4 besar? Karena ngelihat dari kuota Champions. Kita merujuk dari klasemen di musim lalu ya, 4 besar. Peringkat 4 di musim lalu Atletico Madrid. Iya. Kira-kira tim mana yang cocok buat di 4 besar? Posisi 4 menurut lu, Cak? Gue bisa bilang Atletico Bilbao atau Real Sociedad. Sociedad ditinggal Lenormand tapi. Pasti banyak. Merino. Zubimendi, Rumora. Pada. Ya, makanya gue bilang ataunya. Main aman lu ya, ataunya ya. Ataunya jadinya. Antara dua itu, Athletic Bilbao atau Real Sociedad. Alasannya kenapa, Cak? Ya kalau kita lihat Athletic Bilbao yang musim lalu ya Nico Williams, Inaki Williams, ya, kiper Unai Simon untuk dari skuadnya udah lah ya. Kaget. Thierry Henry udah biarin lah ya. Biarin. Menurut gua kalau mereka masih dengan skuad musim lalu masih bisa survive di bawah 3 besar itu. Iya. Klasemen Iya. Liga Champion lah ya. Masih bisa Ki. Takaran-takarannya sih menurut gue memang Nico Williams ya yang bakal jadi kuncian gitu karena kan penampilan gemilang. Unai Simon juga Masih, terus Sanchez tengahnya tuh. Masih apa sih? Stabil mereka. Stabil tuh. ya. Pergerakannya stabil. Dari lu doh, posisi 4 buat siapa kira-kira? Di atas kertas ya, Bilbao paling memungkinkan. Dengan skuad yang sekarang, tapi kita nggak tahu siapa yang pergi, siapa yang datang. Iya. Karena rumornya Nico Williams buruan panas banget kan. Iya. Dan itu menurut gue salah satu ya ibaratnya dia mempengaruhi ya? Viniciusnya Bilbao lah gitu kan. Setuju. Tapi ya kita jangan lupa juga masih selalu ada Valencia, Sevilla yang memang atau Villarreal yang memang musim lalu nggak begitu bagus gitu loh. Tapi mereka ini kan tim-tim kawakan yang sering yang langganan di Eropa. Yang langganan masuk ke ganti-gantian lah di Eropa, dan menurut gue sih kalau untuk 4-nya itu
Bilbao, tapi gua ngerasa kayaknya Sevilla bisa Sevilla bisa. naik lagi karena dia udah terlalu lama nih di bawah nih tumben. Sevilla ya? Sevilla di bawah mulu, tapi di Tumben. Eropa gacor. Iya, jadi si Sevilla ini kan biasanya kita tahu lah dia langganan Iya. Eropa dan lain-lain, tapi udah berapa musim dia stay di bawah tuh menurut gua kayaknya udah deh saatnya dia Merangsek lagi ya. naik ke atas. Tapi ya kalau normalnya ya Bilbao lah. Normalnya Bilbao. Dari Lui baru bangun nih ya. Iya baru bangun gue anjing. Emang kita syutingnya pagi kok. Pagi. Jam 7:30 ini kita. Kalau gue paling sama kayak Nando, kalau nggak Villarreal ya kalau nggak Sevilla ya gue. Sevilla. Iya. Ini tim cukup mengerikan ya Ndo ya di kompetisi-kompetisi Eropa ya. Cukup punya taji lah. Iya. Cukup punya taji ya. Maksudnya enggak yang terlalu Bukan bahan nggak bulian kelihatan ya. banget lah. Ini kadang-kadang terlalu kelihatan gitu Ki di kompetisi Eropa. Ya mungkin musim ini dia juga nggak terlalu banyak rombak pemain sih ya. Iya, Sevilla. Ya, tapi kayak bakalan ada kejutan ya. Ya mungkin ya. Soalnya kan udah lama. Kayak dia- Girona iya. musim lalu naik. Nah, itu dia. Nah itu yang pengen gue bahas. Kenapa? Otomatis dong kalau Girona nggak dimasukin peringkat keempat nggak akan mungkin ada 3-2-1 karena gue udah tahu 3-2-1-nya siapa-siapa lagi. Kenapa kalian nggak masukin Girona? Lu Deca, kenapa nggak masukin Girona? Bilang. Terus siapa yang mau lu lempar? Lu jangan mulai-mulai lu. Enggak, Girona gue buat tawarin nomor 2. Iya, satunya Barca kan. Real Madrid 0 di atasnya lagi. Enggak bisa dong. Puncak Kenapa? rantai makanan, Pak. Kenapa lu nggak masukin Girona? Aduh, Girona. Artem Dojbiknya aja top scorer ke AS Roma. Jan Kuto Kemudian ke Dortmund, si Savinho ke Alex Garcia pindah. City. Udah dicopot-copotin gitu, emang dia punya akademi kayak apa? Tapi dia kan tim satelitnya City ya. Gue berpikiran ada kemungkinan dia bakal nerbitin lagi pemain-pemain potensial sih karena itu tadi di bawah radar. Mungkin ya di bawah radar pemantauan dari tim kepelatihan Scoutingnya City, City juga gitu. Makanya Gue setuju sih. Van de Beek kan kesana, Van de Beek. Iya, Van de Beek Van udah de Beek ke habis. Girona. Ya udah habis ya. Tahu, iya. Namun ya tidak semerta-merta kayak gitu sih. Pemain Ajax tuh kalau dilempar dia flop rata-rata flop terus. Udah flop terus ya. Kalau Ajax tuh rata-rata. Kalau dia keluar Ya, jadi. Di Ajax kan pada Ajax jago-jago. jago-jago. Semuanya Delix, terus Jago semua. Ziyech, Ziyech, semuanya. terus David Frenkie de Neres, Jong. Frenkie de Jong, pada era itulah ya. Cuma yang menurut gua Girona punya potensi buat ngeluarin pemain-pemain oke lagi ya. Cuma kalau untuk ngerangsak ke top 4 sih agak berat sih. Enggak. Enggak kayak Itu duaan itu barengan. Tarik-tarikan. itu kayak kemarin tuh ajaib aja lah musim bonus aja lah. Musim bonus. Aja, tapi kalau normalnya mah ya di luar radar lah. Di luar radar. Enggak masuk 4 besar. Enggak sih. Tapi kan pelatihnya tetap sama dong. Mungkin sentuhan Pemainnya itu loh kayak pemainnya lu terlampau banyak ya. Iya, lu susah juga nyari Savinho yang Iya, lain, gantiin Kuto, gantiin Dovbyk Dovbyk yang yang lain. kita nggak tahu tiba-tiba muncul nih pemain Iya, kan iya. nggak selalu works kayak gitu. Tapi untuk kalau kita udah mulai syuting ini doh, kita juga dulu kemarin ya, nggak mungkin kita sebut Girona juga nggak sih? Iya. Ya makanya element of surprise aja. Iya. Element of surprise ya. Cuman di atas kertas mah Di atas kita posisi ngomong harusnya punya Bilbao ya. Kalau kita dari komposisi pemain aja kan sekarang kan kita bahasnya dan Bilbao yang paling layak. Bilbao yang paling layak ya. Kalau gitu kita bergeser ke posisi 3. Posisi 3 menurut gua 1 2 3 nih Gue 3 Barcelona. 3 Barcelona. Barcelona gue. Kenapa, Bos? Hansi Flick, Bos. Dani Olmo, Bos. Ya, gue ngerasa kayak 1 2 3 akan sengit aja menurut gue. Iya. Dan gak tahu ya, kayak Barcelona menurut gue kurang untuk musim pertama kayaknya masih kurang lah untuk Adaptasi Hansi Flick dulu ya. Iya, adaptasi dulu sejago-jago pelatih. Pep juga nggak juara kok musim pertama. Pep nggak juara. Pep nggak juara musim Albiol pun abis itu sapu bersih Iya, kan. iya, iya, Tapi iya. ya musim pertama pasti berat kok sejago-jago pelatih pasti culture-nya, budaya pemainnya, Lingkungan segala macem ya. Itu pasti faktor yang sementara Simeone dan Ancelotti yang udah bertahun-tahun Iya, kan iya. mentalitasnya pasti beda. Jam terbang La Liganya gila-gilaan ya. Peringkat 3 Wi, menurut lu siapa Wi? Barcelona gue sama buat Barcelona.
Soalnya taktik Hansi Flick dengan apa sih yang biasanya Barcelona mainin itu sangat berbeda. Iya, Ki. total football sama soalnya tiki kan taka. kalau Hansi Flick kan gaya bermainnya defense-nya agak benar-benar gegen pressing Iya, banget. iya. Agak ke depan banget. Sedangkan Barcelona kadang-kadang lebih suka yang menunggu, Iya. ya kan? Ya, jadi kalau buat adaptasi buat musim ini kayaknya belum. Belum Buat ya? buat Jadi musim ini memang musim adaptasi antara identitas Barcelona dengan identitas Hansi Flick ya. Iya. Program peleburan Walaupun lah. selisihnya gue bilang Tipis. Nggak kayak musim lalu ya. Ya. akan 1 2 3 kan mepet-mepet lah. 2-3 kan mepet. Dari lu, Cak? Gue peringkat Seneng 3. banget lu kalau Barcelona peringkat 3. Enggak, Osasuna gue. Tolol anjing. Enggak, tapi Real Betis. soalnya juara Atletico gue. Enggak, bagi gue nomor 3 Atletico Madrid. Atletico Madrid masuk akal. Kenapa? Karena ya musim lalu Barcelona dengan Xavi aja peringkat 2. Iya ya. Iya nggak Masuk sih? akal. Atletico Madrid yang menurut gua nggak sekonsisten itu. Tapi dia kan belanjanya belanja banyak. gila, Cak. Gallagher, Lenormand, Siapa itu Gallagher anjing? Alvarez, Sorlot. Alvarez, Sorlot. Iya nggak, bagi gua nggak. Pemain mediocre yang dibeli, Cak. Untuk musim ini Olmo nggak lebih baik daripada Gallagher, Cak. enggak. Kalau Kalau kita ngelihat kontribusi ya. Allahu Akbar, udah kali ya. udah cukup. Barcelona ngajak Messi ke surga. Dimarahin lah mau Ultras Messi lu. Ya bagi gua Tuh matanya udah putih. Sedikit lagi Di astagfirullah. Dikit lagi pensiun. bagi gua Barcelona dengan Hansi Flick semenakutkan itu. Iya makanya. Semenakutkan itu dan Iya, gue bilang menakutkan Tapi tapi tipis-tipis. Tipis aja. Iya. ya tipis-tipis maksud gua Dari pertandingan pramusim kayak juga belum kelihatan banget yang ini baca. wow, menurut gua wow. Enggak lah, buat gue untuk sekelas Barcelona mah bisa lebih harusnya. Iya, harusnya bisa. Oke, Ya. oke. Apa gara-gara pemainnya belum ini semua? Belum balik juga ya. Pemainnya belum balik. Tapi itu nih menarik nih karena gue ngeliat Atletico belanja gila-gilaan loh, Cak. Maksudnya nggak biasa-biasanya. Ya walaupun ditinggal, menurut gua upgrade ya, ditinggal Morata dia beli Iya, dua, upgrade banget, beli upgrade Sorlot banget. sama beli Julian Alvarez gitu loh, Cak. Dan menurut gue ini loh, faktor derby big matchnya itu loh, kayak Hansi Flick nanti ketemu Atletico, ketemu Real Madrid, dia akan shock menurut gue. Dia akan shock. Dengan culture yang di sejago-jagonya Hansi Flick, dia belum ngerasain kerasnya permainan Simeone gitu Iya, loh. iya, Dia iya. punya taktik bagus, kalau nggak dikasih pegang bola kan bingung juga Iya. gitu. Dia yang membedakan cuma di duel-duel itunya. Kalau untuk lawan tim-tim pemenangah ke bawah, emang gue yakin mereka bisa lah. Bisa ya Iya, Barcelona mereka ya. bisa semua Dengan pasti. identitas Hansi Flick kayak gitu harusnya oke lah kalau buat lawan tim. Iya. Selain dua itu penentuannya gitu. dari 4 pertandingan home away itu di antara ketiga tim, siapa yang bisa sapu bersih kan gitu aja. Oke. Jadi ya penentunya mereka lagi. Gitu, balik lagi. Dari lu tetap enggak aja. Enggak, musim lalu aja hampir 10 kayaknya poinnya. Tiga pertandingan lah dia kalah. Tapi terakhir-terakhir kan Atletico naik kan? Atletico tuh awal dari tengah loh. Dari Iya. 9 apa? Gue justru awalnya mes sama Atletico di awal loh, Dok. Di awal di pertengahan secara dia justru. klasemen. Iya. Dia kan di pertengahan musim kan dia agak Iya, goyang tuh. goyang. Di awal agak ngeri tuh langsung ngalahin Madrid lah. Padahal emang kalah mulu sama Atletico. Iya, maksud musim gue lalu. di awal-awal kan, di awal-awal Atletico gitu. Cuma untuk musim depan bagi gua masih kurang lah. Masih kurang, Atletico Madrid tuh. Masih kurang. Barcelona 1-2 lah. 1-2 Iya, masih masih iya, dipertimbangkan. Di performa seburuk-buruknya aja begitu gitu. Apalagi ditambah Hansi Flick yang mampu memadukan pemain muda, integrasinya pemain muda dengan pemain-pemain senior gitu ya. Tapi kalau kayak gitu kesana lu Atletico tuh nggak masuk hitungan jadinya, kayak udah nih ditaruh di 3, maksud gua 2 sama 3 ini walaupun entah Barcelona atau Atletico, mereka tuh akan dempetan, bukan berarti Barcelona dominan dibanding Atletico kalau menurut gua. Ada nggak? Apa? Tetap jadi momok Atletico Iya, tuh, bukan yang udah Atletico di 3 hitungannya Madrid Barca. Menurut gua Atletico bahkan bisa merangsak ke 1. Tapi kan pemainnya pelatihnya kan dia lagi dong. Justru itu Simeone kadang ya sejelek-jelek Simeone di 4, di Iya. 3, tapi kita nggak sering juga tiba-tiba dia juara lah, tiba-tiba dia masuk final. Pas tiba final champion ya. Diego Costa lagi sakit tiba-tiba sembuh waktu itu. Magic dia ini. Iya sih. Karena Simeone ini kaliber juga, kalau nggak dia nggak akan jadi pelatih termahal menurut Pelatih gua. termahal di dunia dia, gila. Dengan profilnya kayak gitu. Dan iya itu sih gue menyayangkan Simeone
akhirnya nggak bisa mendominasi gelar demi gelar, mungkin ya penghalangnya ya Barcelona dan Real Madrid itu gitu, karena dana belanja Real gila-gilaan. Madrid Iya, dana belanja Belanja itu gila loh, Atletico. Gila-gilaan loh, nggak pernah nahan gitu. Karena dia seliga sama Madrid Barca aja ketutup. Sebenarnya mah gila itu belanja dia. Setuju gue. Oke, karena gua nggak coba mencari titik tengah ya, jadi biarin aja semua freestyle dengan gayanya masing-masing. Nggak perlu peringkat 3 harus siapa gitu ya, biarin. Kalau menurut Maca berarti Atletico ya. Atletico. Oke, kita bergeser nih ke peringkat 2. Peringkat 2 Wi, siapa Wi menurut lu Wi? 2 Atletico mungkin. Atletico. Iyalah. Atletico. Osasuna Iya, gua. siapa lagi? Siapa lagi? Real Betis. Madrid enggak? Madrid. Real enggak? Betis. Apa ya, maksudnya juga La Liga juga timnya kayaknya yang masuk 4 tuh kayak ganti-gantian Ki. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ya udah yang ketiganya itu doang. Iya, Kayak iya. kemarin aja Girona ya ibaratnya kayak West Ham di Inggris gitu. Iya. Aston Villa. Enggak yang Leicester, konsisten, Aston Villa, tim gitu-gitu. yang konsisten gitu kan. Itu apa maksudnya? Nggak tim yang lain. langganan gitu Iya, ya, iya, Girona. langganan semua. Tapi kenapa yang bikin lu lebih menjagokan Atletico dibanding Barcelona Wi? Mungkin pelatih dengan pemainnya udah ini banget. Chemistry-nya ya? Chemistry-nya Bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Ya chemistry bertahun-tahun, kemarin peringkat 4. Ya kan nggak tahu sekarang kalau kita nggak main lagi Iya, kan. Ya, berarti faktornya bursa transfer musim Iya, ini mungkin ya. Bursa transfer musim ini. Dari Lica? Peringkat 2. Dari gue ya Barcelona. Barcelona. Wih, orang nggak mau banget kayaknya timnya jadi peringkat 2. Gimana lu kalau tiba-tiba Emang siapa peringkat pertamanya? kalau Madrid dari peringkat 2? Tiba-tiba Mallorca. Apa, kaget Cak? juga anjing. Yang bikin lu mengunggulkan Barcelona dibanding Atletico? Karena kan kalau tadi dibahas kan ya Atletico belanjanya oke dan lain sebagainya. Ya menurut gue ya sesimpel seburuk-buruknya performa Barcelona masih bisa peringkat 2 di musim lalu, apalagi ditambah ini gue poin plusnya Hansi Flick di sini. Menurut gue dia akan jadi duel bisa ke 1 justru. Jadi menurut gue ya Tapi musim-musim Atletico juga sebelumnya- bisa ngerangsak ke 1. Iya memang. Cuma bagi gue belum cukup gitu aja dong. Iya. Maksud gue Atletico nggak Potensi seburuk tiga-tiganya itu. punya potensi Iya, lah ya. punya potensi memang. Cuman probabilitasnya Iya. tetap Barcelona. Probabilitasnya tetap Barcelona ya. Ya. Kalau dari musim-musim sebelumnya lah yang Iya. gue tetap naruh Barcelona di peringkat kedua bagi gue. Tapi ditambahkan dengan pelatih sekaliber Hansi Flick, menurut gue akan ada chance lebih besar untuk Barcelona untuk merangsek ke peringkat 1. Cuma bagi gue belum bisa. Belum bisa ke 1. Sangat belum bisa. Anjing, kalau misalkan dia belanja Apa? pemain gila-gilaan, maksudnya setelah Nico ini Williams. let's say iya Nico Williams datang, terus backnya Saliba gitu dibeli sama Barcelona. Jangan lah. Punya duit. Enggak, Punya maksudnya duit, itu nggak mungkin. itu siapa yang mau bayarin pay letternya nanti kan? Dia aja kan beli Dani Olmo mau jual Frankie De Jong kan. Iya. Itu juga didiskonin katanya buat MU 50%. Didiskonin. Iya, nyari duitnya udah Si De Jong, segitunya si De banget Jong, kan. di Iya, sini. De Jong. Karena Frankie De Jong gajinya gede Iya, banget. bagi gua kalau ngelepas De Jong sih Ya menurut bakal- gua bakal. win-win lah kalau karena dia gajinya tuh gila. Gila ya, terbesar ya. 600. 600 semesi Iya. jadinya. Iya, iya, iya. Dengan presentasi cedera yang Iya. tinggi banget. Kehadirannya Iya. jarang. Iya kayak ke Arsenal, misalnya gue mau Frankie De Jong ke Arsenal nih, harapan gue aja nih. Tapi kalau gaji 600 ya, Berat. ya Nggak usah lah jadinya gitu kita ya. bisa beli pemain Iya, iya. lagi gitu Iya, loh. iya. Lu kehalang financial fair 600 play. ribu ya, 600 Gede ribu banget tuh tuh. gede. Mbappe aja cuma 300. Iya. Pemain-pemain top aja ya Arsenal kan 300-an lah yang 300 paling udah top yang banget top lah, banget iya. kayak Saka gitu-gitu kan. Lagi udah nggak punya duit segala bangun stadion. Orang maksudnya pertahanin Edlik ya yang ada. Ya paling bangun-bangun atap yang Jangan doang. salah, wih. Siapa nama itunya? Spotify. Apa? Bukan nama pemiliknya. Si Juan Laporta. Laporta. bilang Apa? Barcelona itu sebuah klub olahraga yang paling sukses di dunia. Iya, dia baru bilang gitu, baru bilang gitu lagi. Paling sukses di dunia. Karena nggak cuma di sepak bola, Di dunia. futsal, Semua. di NBA. feminin, NBA. basket, semuanya.
tersukses Barcelona. Jangan salah, makanya kalau dia bisa bikin stadion gitu. Tai. Ya kan nggak tahu duitnya dari mana. Iya. Kan mungkin dari negara. Karena Barcelona itu yang punya bukan perorangan. Iya. Dia yang punya asosiasi. Iya. Jadi Betul, kayak kemarin orang kita naruh orang saham Spotify gitu ya. Iya. Saham. Dan mungkin portofolionya bagus. jadi kayak itu deh ya, apa dia kerjasamanya tuh banyak banget yang aneh, kayak Dia kan tiba-tiba dengan Spotify. Barcelona itu kan punya duit sekarang karena dia ngejualin saham merek-merek kayak gitu ya. penyiarannya itu kan penyiaran. 10 tahun. Iya. Jadi dia ngejualnya tuh jangka panjang. Jangka panjang, Makanya dia punya bener. duit. Iya banyak banget yang ke Barcelona ya. Iya jaminannya lu harus sukses. Iya. Iya. Tapi gue bingung deh. Kan sebenarnya harusnya itu bukan jalan satu-satunya ya. Lu bisa memperkaya tim lu dengan penjualan pemain yang benar gitu. Nah, gue nggak ngelihat Barcelona Iya. nih bener ngejual pemainnya, ya nggak sih? Barcelona tuh kok di Inggris rada kayak MU sebenarnya. Rada kayak MU kan. Ngasih gaji pemain Belinya gila-gilaan. asal-asalan 300, Asal. 600. Iya. Rapinya gitu gaji Iya, buset deh. Kata gua Ferran Torres. Iya, maksud beli gua 40 apa 50 gitu waktu itu ngapain? lu keluar duit 60 Lewandowski umur 33 Iya, maksud iya. gua itu bisa dinego menurut Iya, gua. Iya, waktu itu beli Pogba aja berapa berapa MU ya? juta. MU iya. Dan Itu yang lucunya ngebuat apa namanya ngerubah harga pemain-pemain juga Iya. jadi gila banget itu. Rusak Iya. pasar. Iya, ngerusak pasar banget. Ya, gua anehnya juga fans Barcelona bilang Apa? Dia bilang Real apa? Madrid instan apa? Ya, Beli pemain Pembeli instan, Galacticos. padahal iya dianya aja ya nggak bisa nerbitin lagi dari Iya, La iya. Masia. tapi yang kalau dilihat katanya dari pemilihan pemain kayaknya Barcelona lebih banyak beli pemain daripada Real Madrid. Iya. Madrid beli siapa sih? Bellingham. Iya, iya. Satu-satu kan. Iya, iya. Barcelona tuh ada 5, 6 Iya, selalu. benar. Cuma nggak works aja Nggak karena works. belinya Nggak, salah-salah. mungkin gitu apa dengan performanya yang gak stabil, menurut gue lepas pasang kayak terjadi wajar nggak sih, kayak Tapi gini Ca, bareng-bareng. maksud gua maksudnya kalau pemain-pemain yang ada itu stabil, mungkin dia nggak akan seperti itu. Nah dong. itu kan pemain yang ada stabil atau enggak kan faktornya bukan kayak ini pemain lagi goyang langsung gua ganti, itu kan faktor dari manajemen, Iya. scoutingnya, beli pemain juga scoutingnya menurut gua kalau lu Aneh, scouting pemainnya kenapa lu bisa beli Iya. Joao Cancelo apa ngambil Joao Felix tuh dipinjem Iya, tapi Joao mahal Felix. banget lu Mahal minjemnya banget. 10 juta apa berapa, Iya. maksud gua anjing aneh banget. Ya udah kalau emang lu targetnya ngembangin pemain muda, Iya. kan lu peringkat 2 atau lu peringkat 4 kan lu sama-sama main di champion gitu Iya. kan. Mending lu maksimalin pemain muda lu gitu. Jangan lu beranggapan Madrid masih rival Ya, setara gitu. setara. Udah nggak apa-apa, anggap aja Madrid Nggak apa-apa lah, udah sukses. ini dulu lah. Gua ngerintis dulu Iya, nih. ngerintis dulu, Daripada gitu. lu beli pemain nggak mau, udah nggak mau. Ya udah gajinya digila-gila Iya. sampai mau. Kan aneh Itu juga gitu. pemain belum tentu jadi ya. Ya, Kayak waktu itu beli Bellerin, bentaran banget tuh. Iya, Iya, Bellerin. Frankie di Itu Bellerin barengan Christensen ya? Iya. ya Christensen. kayak era-era dia ngeborong Iya, itu. Christensen, si Marcos Alonso. Iya. Dia beli Frankie De Jong aja, Frankie De Jong nggak mau perpanjang kontrak, posisi keuangan lagi parah tuh Iya, waktu iya, itu. iya. Dikasih gaji 600, maksud gue ya udah. Wah, MU mau lu waktu itu 85 lu. Maksud gue lepas aja Tinggi 85. loh itu, Tinggi gitu. banget 85 bisa dapat 2. Iya, tapi apapun itu ya Barcelona still Barcelona gitu. Tetap jadi sesuatu yang patut dipertimbangkan, apalagi sekarang kan era baru ya si Flick. Walaupun dan mungkin resolusinya dari situ dibayar dengan dia bawa Hansi Flick sih. Iya, semoga. mudah-mudahan. Karena Barcelona harus berhasil, bukan dia semoga berhasil. Kayak dia udah terlalu banyak investasi jangka panjang. Udah nih. waktunya. Iya, lu udah jual right ini right itu Iya. apa bla bla bla. Kalau lu nggak berhasil ya Pak ya Kacau sih. sponsor nggak percaya Iya, jadinya. iya, jadi males ya. Iya. Kapan bangkit nih tim gitu. Kita geser ke satu buat apa tapi ya ngomongin ini ya. Iya. Ngomongin peringkat satu ini. Udah pasti Madrid ya. Kenapa Madrid lagi, Wi? Lu milih Madrid lagi. Kenapa, Wi? Skuadnya sih. Gua Squadnya. lihat. Kylian Mbappe, anjing. Gila, dia kalau beli pemain jual, maksudnya ada lagi gitu pemainnya. Iya. Jual Ronaldo, kemarin datang ada Vinicius. Ada Vinicius datang, tiba-tiba. Bellingham lah. Iya, Benzema Bellingham. cabut ada Bellingham. Ada Bellingham. Dia beli pemain selalu ya, walaupun beli pemain 1-2 cuman Iya, pemain berhasil. Iya, Langsung- bener. langsung Efektif nyatu ya sama pembeliannya. timnya. Chouameni, Kamavinga. Berbahaya ya. Berbahaya. Berbahaya ya. Ya, lu kenapa dah, Cak? Apa tuh? Lagi-lagi lu ngedukung tim lu buat jadi juara. Iya. Sekali-kali serahin ke Barca. Masa gitu Ki, nggak mungkin Serahin lah. ke Barca sekali-kali. Ya ini kalau gue bilang tim ini Avenger, Avenger. dikumpulin sama Florentino Perez, Anjing ya. pemain-pemain terbaik dunia menurut gue.
Ya ntar dateng nih ya doh. Kanannya. Apa? TAA. TAA rumor kenceng banget sih TAA sama Dan Alphonso musim Davies. depan tuh katanya Kemungkinan TAA sama Alphonso. Alphonso Davies sepaket Iya. gratis. Iya. Anjing. Dan makanya Bayern agak-agak gimana kan? Iya, karena Alphonso Davies ditawarin kontrak baru. 30 Nggak mau. 5. Gajinya dinaikin, ditolak ya kan. Udah pasti ke Madrid dong. Iya, Emang sebenarnya Real Madrid kan bisa aja beli Bisa aja. musim ini kan. Iya. Cuma harganya nggak masuk. Florentino Perez emang Iya. udah di itu Ibaratnya ya. kalau Madrid tuh gue sukanya, nih gue punya harga sekian, nggak masuk, ya udah. Kelenioro. Iya, orang pemainnya mau kok. Iya, Nah, iya. kalau memang pemainnya mau ya udah nanti juga Nunggu. datang. Lu Iya, mau Mbappe duit lah. segini apa gratis Iya. ya. TAA juga. Iya. Dia bisa aja beli 40-50 sama Liverpool dilepas itu. Iya. Cuma ya Madrid mikir ya udah tinggal Iya. semusim lu 30 lu mau nggak kasarnya gitu Iya. ya. Nggak mau ya udah gue tunggu gratis kan. Iya. Dan siapa yang nggak pengen datang ke Madrid Nggak, ya Iya. tahu bangsatnya. Berarti kayak Apalagi mau nambahin prestasi si pemain kan ya. Iya, Datang Madrid ke tuh udah destinasi akhir pesepak bola anjing. Madrid buat tuh bagusin CV. dan mungkin manajemennya udah kayak profesional itu ya dok. Kita lihat kalau Barcelona kayak Ya, bapak-bapak gitu iya. kayak bapak-bapak kalau belanja tuh kayak malu nawar gitu. Ya udah yang ada di kantong keluarin semuanya gitu loh. Kayak Olmo kan awalnya emang 60, cuma Iya. kan 10 juta kalau juara champion, 10 Iya, juta. Akhirnya dibayar 60 aja. Iya. Iya, Iya, maksudnya bener. enggak ada Malu negonya. gitu. Oh, Madrid aja Alphonso Davies TAA dateng gokil sih anjing. Iya, Mbappe bisa gratis. Lengkap dong. Iya, nggak Madrid sih? juga kalau mau nawar pemain bisa semena-mena aja sih ya. Iya, dia Mana tinggal mungkin semusim. pemain nggak mau gitu. Iya, Tawar makanya. 30. Lu mau nggak? Karena Madrid Nggak mau, prinsipnya ya udah. mendingan Iya. mendingan Gitu gue aja. gedein gajinya dibanding gue bayar tinggi Transfernya. buat Iya. tinggal yang satu musim. Iya, iya. Nah, gue geser dikit deh ke ini nih, Munchen. Berarti kalau memang ini botak banget dong belakangnya. Delik Mazrui kan kabarnya mau Kalau ke MU. cabut ya. Delik juga. Iya, terus Alphonso Davies memang udah cadangan Alphonso tapi Davies. terakhir. Oh, dia emang udah cadangan. Udah terakhir. cadangan. Kemarin champion aja nggak cadangan kan? Kenapa emang persiapan buat diusir kah? Kayaknya nggak mau perpanjang, ya biasa politik. Iya, politik Internal sepak lah bola pasti. lah ya. Iya, lu nggak mau Politik sepak kayak bola. Euro aja. Gue mau ke Madrid tapi Madrid cuma, lu bayangin MU 60, Madrid cuma 35. Iya, iya. Ya, nilainya panas lah ya kan, nih duit Iya, gede iya, banget ya kan. Masa gue ngambilnya 35? Tim ibaratnya tim mediocre Prancis Iya perlu lagi. duit ya kan, Perlu jualan. duit. Munchen Iya, belum bisa jualan. siapa ya dia? Udah. Udah siapa? Si Gue lupa banget Munchen. Oh, Oli Watkins. Oli bukan, Watkins. bukan. Olise. Olise. Olise, iya, Olise iya. Oli Watkins. Cuman kan di luar itu ya makanya menarik juga lah kalau geser dikit tadi ke Munchen gitu. Cuman sepakat nih ya kalau peringkat 1 ya. Madrid Ya, lagi-lagi masih lah, juara. masih lah untuk sejauh ini. Oke. Kalau gitu menurut rekan-rekan sekalian yang nonton sambil makan, sambil mau tidur, sambil berangkat kerja, menurut kalian siapa 4 besar yang akan menghiasi klasemen La Liga? Tulis di bawah. Nanti bakal dibalesin sama adminnya. Oke. Sampai bertemu lagi di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.